La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia kita masih bisa dipertemukan dalam dunia maya ya, tatap muka dalam acara diskusi lanjutan tentang miskonsepsi. Untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita mulai saja dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Parudi ya, untuk membimbing kami sebagai guru-guru fisika yang supaya tidak sesat dan menyesatkan. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Delik. Pak Asep, panggilannya apa? Masih di mute, masih di mute. Iya. Ya, kita nanti banyak diskusi aja ya. Jadi ini lanjutan yang pertama itu ya. Kenapa saya ambil topiknya itu yang gaya gesekan ini ya? Karena memang pengalaman ya di kampus juga kalau sidang sarjana itu saya tanyakan hal yang serupa seperti yang ini, saya ini aja share screen ya. Itu jawabannya itu sama gitu ya, ini ya. Nah, ini ya. Tapi soalnya sih bisa macam-macam ya. Ini sebuah lemari terletak di atas lantai yang kasar. Jika lemari tersebut didorong dengan gaya yang tidak terlalu besar, ternyata lemari tersebut tidak bergeser dari tempatnya. Kemudian hal ini terjadi karena gaya dorong lebih kecil dari gaya gesekan statik. Nah, sebagian besar itu menyatakan betul gitu ya, padahal ini salah. Jadi yang menyatakan bahwa ini salah itu dari tes kemarin itu hanya 11% gitu ya. Kalau saya tidak surprise gitu ya, memang sekitar segitu gitu ya. Banyak miskonsepsi di sini. Kenapa demikian? Karena misalnya yang teringat itu, sekali lagi yang teringat itu adalah perumusan gaya gesekan statik maksimumnya gitu ya, bukan yaitu tapi mereka menyangkanya itulah gaya gesekan statik. Jadi yang teringat itu adalah Fs sama dengan µs kalikan n ya, ini ya. Nah yang teringat itu ini, padahal ini pernyataan ini salah ini ya, karena itu ini fatal, ini salah besar itu ya, karena ini adalah sebetulnya batasnya saja, batas atasnya bahwa gaya gesekan statik itu ada maksimumnya. Nah, jadi yang betul itu bahwa Fs maksimum dengan ms kalikan n. Ini saya tekankan lagi di sini ya. Fs maksimum sama ms kalikan n. Nah, jadi supaya tidak apa lagi. Nah, untuk itu kita coba review sebentar. Ya. Kembali lagi bahwa apa namanya? Kalau kita bicara mekanika yang awal ini yang kita jadikan sebagai patokan itu adalah hukum-hukum Newton gitu ya. Ini sudah itu ya. Jadi harus kembalinya ke hukum Newton dulu gitu ya, sebelum menyelesaikan yang selanjutnya itu ya. Nah, ini yang sering terlupakan gitu ya. Hukum 1 2 3 gitu ya. Nah, hukum 1 2 3 ini
harus difahami secara menyeluruh gitu ya, karena akan terpakai terus gitu ya, apalagi kalau sistemnya kompleks. Nah ini juga terbayang misalnya ya, bagaimana kalau seorang mahasiswa gitu ya, mahasiswa teknik mesin atau teknik sipil ya, tidak tahu mekanika, waduh itu repot sekali. sehingga dosen-dosen ITB itu sebagian itu ya dengan peraturan masuk ke perguruan tinggi, tesnya itu tidak ada fisika, tidak ada kimia. Waduh ini gimana nih seleksinya? Bisa-bisa salah pilih gitu. Mereka akan harus kerja keras untuk menjelaskan macam-macam dari dasar lagi gitu. Nah, ya. Kemudian dalam membahas persoalan ini ternyata gaya-gaya yang lain tuh akan ikut serta andil gitu ya, gaya berat ini ya. Nah, gaya berat W itu akan ikut serta andil, tetapi jangan sampai ya masalah yang lain itu ya, kita menganggap bahwa ini N dan W itu pasangan akselerasi gitu ya, misalnya itu ya. Karena interaksinya itu W itu adalah dengan bumi ya, benda dengan bumi. Gitu ya. Ini juga banyak salah ini ya di sini. Nah, kemudian yang penting lagi dalam hal gaya gesek itu adalah gaya normal. Nah, gaya normal itu munculnya antar dua permukaan, arahnya tegak lurus permukaannya ya. Jadi ini aksi-aksi ini. Nah. Memang biasanya kalau kita sedang meninjau misalnya itu ya, kotak ini ya, yang ini biasanya tidak usah dibahas gitu ya, tidak usah digambarkan juga ya. Nah, demikian juga ini bola menggelinding murni gitu ya, itu ada gaya normalnya dan gaya pada bolanya, kemudian pada bidangnya juga ada. Ini aksi-aksi ya. Sama itu ya. Kalau yang tadi bukan aksi reaksi ya. Nah, yang lain lagi itu nah ini ya. Ini juga kalau sistem dua benda ya. Ketika dua benda itu bersentuhan ya, pasti ada gaya aksi reaksi, gaya kontaknya ini gaya normal. Jadi bisa macam-macam sekali ya. Nah, kemudian ini contoh kecil gaya normal dulu ini ya. Sebuah balok bermasa 1 kg terletak di atas meja. Balok ditekan ke bawah dengan gaya F. Ini di atas meja ya. Tentukan besar gaya normal yang bekerja pada balok. Jika F-nya 3 Newton. Nah, ini gampang ya. Jadi dengan demikian ada gaya F, yang selalu ada juga adalah gaya gaya beratnya ya W. Ini ya, W-nya berapa nih? Ini 10 ya. 10 Newton. Berarti itu yang A 13 Newton ya? A gaya normalnya Newton. Ya. Gaya normalnya 13. Kalau yang B 110. 110 ya. Kalau yang C belum hitung Pak. 10.100 Pak. 10.100. Nah, 10.010 kan?
10.000 10. 10. 10.010. Ya. 10.000 10. 10 gitu ya. Nah, cuma ini saya biasanya kalau gini tuh pakainya gayanya bukan N tapi FN. Kok salah ini. Supaya ini ya, membedakan antara lambang satuan dengan lambang gaya FN. FN. Di buku Tipler itu dia pakainya FN. Karena kalau kita tulis pakai tulisan tangan, N sama dengan 13N. Jadi bisa rancu itu. Kita tahu ya. Ya, ini ya. N sama dengan 13N gitu ya. Kita tahu bahwa ini adalah gaya normal. Ini adalah satuan ya. Tapi bagi siswa yang sedikit lambat dalam hal ini, bingung gitu. Ada N, ada 13N. Jadi apa ini? Nah, jadi ini bisa membingungkan ya. Karena itu salah satunya ganti. Nah, kenapa saya salah satunya yang C ini, apa poinnya sebetulnya ya? Biasanya kita terbiasa dengan rumus gitu ya. Kemudian fenomenanya tertinggal itu fenomenanya. Ini di atas meja kalau 4 Newton itu berarti dikasih beban berapa ini misalnya ya, ada beban itu ya, masukkan sini ini. Bebannya berapa ini? 1000 kg kan? Ya. Diberi beban di atas balok itu 1000 kg gitu ya. 1 ton ya. Mejanya kuat enggak? Jadi ini bisa jadi kuis kalau kasih segini bagaimana ya? Ya, artinya kalau kita membuat soal tuh harus make sense ya gitu ya. Jangan sampai kasih angka-angka kemudian tidak make sense dengan keadaan yang diberikan gitu ya. Di atas meja ditaruh benda 1 ton, ambruk mejanya itu ya. Nah ini maksud saya demikian gitu ya. Oke, nah ini selanjutnya. Ini yang ringan dulu. Balok 1 kg terletak di atas meja. Kemudian ditarik ke atas dengan gaya F. Tentukan gaya normal yang bekerja pada balok jika F-nya 3 Newton, F-nya 6 Newton. Kalau yang A berapa? Ini yang pastikan ini ada gaya W 10 Newton ya. Dengan ini G 10 meter per sekon kuadrat itu adalah penyederhanaan supaya mudah dihitung ya. Jadi orang fisika biasanya nggak mau memberikan soal dengan hitungan yang apanya, yang sukar ya. Yang lebih penting itu konsepnya itu ya. Kalau yang A berapa ini? Ini akan 7, Pak. 7. N sama dengan 7 Newton. B 4 Newton. 4 Newton. C 0. nah ini 0 ya. Ya. Nah ini kembali lagi ya, kalau ini diteskan ke pengalaman saya, ada sekitar ke mahasiswa ya, sekitar 40% yang salah gitu ya. Kenapa? Karena miskonsepsinya itu terubus lagi bahwa dalam hal ini Fn itu perumusannya W dikurangi F ya. W dikurangi F ini ya. Nah ini berlakunya itu perumusan ini
selama F-nya itu lebih kecil atau paling sama dengan W ya. Rumus ini berlakunya seperti itu. Kalau F-nya itu lebih besar dari W, yang terjadi adalah baloknya terangkat ya. Iya. Nah, itu jadi ya. Jadi ini adalah kenapa balok terangkat. Jadi artinya kalau terangkat tidak ada lagi interaksi antara kedua permukaan ya. Jadi sudah lepas. Fn-nya 0, nggak ada. Ya, gaya normalnya tidak ada. Oke. Jadi Pak, dong yang D itu kan juga 0 ya, soalnya kadang-kadang mungkin ada jadi -6 kan itu. Nah, itu yang Iya, salah konsep itu. yang ini ya, yang Yang C. D, Eh? yang D itu kan ada 16. Ada yang Oh, menjawab -6 katanya. -6. Ah Kok iya, yang C. kok aneh seperti -6 padahal kan ya itu konsepnya itu tadi yang Ya, D itu Fn itu adalah 0 juga itu ya. Nah, kalau ini agak salah ya. Ini dalam keadaan setimbang tapi belum terangkat gitu ya. Nah, yang ini itu D itu ya, terangkat itu ya. Jadi perumusannya begitu. Itu maksud saya ketika dikasih gaya 16 Newton, nah harus kembali lagi di sini ya. Sigma F-nya yang mana ini? Nah, karena lebih besar dari gaya berat ya terangkat dia gitu ya. Jadi ke fisikanya dulu ya sebelum menyelesaikan itu. Nah, gaya normal ini sangat penting kaitannya dengan gaya gesek gitu ya. Nah, sekarang gaya gesek misalnya ada dua balok sini ya. Nah, munculnya gaya gesek itu karena adanya kontak-kontak ini kalau dilihat secara mikroskopik itu ya, permukaan itu tidak ada yang betul-betul licin gitu ya, rata sekali itu. Itu yang di bawah yang ini, nah seperti itu kan. Yang di atas yang warnanya ini, nah, seperti ini juga ya. Sehingga nanti titik kontaknya itu bukan pada semua permukaannya, tapi pada titik-titik tertentu yang memang bersentuhan. Jadi yang bersentuhannya itu ternyata tidak semuanya, hanya beberapa titik saja gitu ya. Banyak sekali titiknya yang bersentuhan ya. Sehingga misalnya ini didorong gitu, unlock dia ke situ ya. Jadi seperti kita mendorong sesuatu kalau di itu ya melalui kalau kita berjalan itu ya berjalan dengan kaki digeserkan, terus ada pohon-pohon kayu kecil gitu ya. Nah itu kan sukar kita jalannya itu, mematahkan batang-batang kayu itu ya. Jadi sekarang mikroskopnya demikian ya. Nah ketika misalnya diberi tekanan yang atasnya itu ditekan lagi ya dengan F itu, maka tentu ini akan lebih interaksinya lebih besar lagi ya. Nah, sehingga memang gaya gesekan itu berkaitan erat dengan gaya normal. Gaya gesekannya itu ya. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa munculnya itu karena adanya kecenderungan gerak, gitu ya. Misalnya yang di atasnya saya dorong dengan gaya yang kecil, nah dia cenderung bergerak ke kiri gitu ya. Maka gaya gesekan ini mulanya akan mengimbangi gitu ya. Kalau didorong lebih dengan gaya yang lebih besar, nah baru kemudian dia bisa bergerak ya. Jadi arahnya itu berlawanan selalu dengan arah kecenderungan gerak.
benda atau berlawanan dengan gerak relatif antara kedua permukaan. Nah, ini juga pasangan aksi reaksi ya. Nah, kita akan lihat pada gesekan statik ini ya. Kalau diberi gaya benda itu ya, seperti pada soal diberi gaya yang kecil, maka gaya gesekan statiknya mula-mula mengimbangi. Diperbesar masih mengimbangi. Pada suatu saat, nah ini sudah hampir bergerak. Jadi pada saat ini itu keadaan yang kritis, inilah di bagian inilah ini gaya gesekannya mencapai maksimum. Sehingga secara umumnya itu lebih kecil, Fs itu lebih kecil dari Fs max itu ya. Keadaan khususnya adalah yang sama dengan ya. Jadi ketika akan bergerak itu keadaan khusus gitu ya. Maka harus kita tanamkan dalam pikiran kita itu ya, bahwa gaya gesekan statik itu pada umumnya yang kita dapatkan itu lebih kecil dari harga maksimumnya. Hanya pada kejadian yang khusus sekali ketika akan bergerak itu saja dia itu muncul sejenak, kemudian ketika kemudian bergerak ya gaya gesekan kinetiknya yang ya sebenarnya gaya gesekan yang sama juga, tetapi ini nanti akan dinamakannya gaya gesekan kinetik yang kalau sudah bergerak ya. Nah, di mana saja kita bisa dapatkan pada masalah yang banyak gitu ya. Nah ini ya, jika bola menggelinding murni di atas bidang miring, nah, ini tidak ada pergeseran kalau menggelinding murni, ya. Sehingga titik ini itu hanya menempel sejenak, kemudian lepas lagi digantikan dengan titik yang selanjutnya. Ya. Sehingga dalam hal menggelinding murni, gaya gesekannya gaya gesekan statik gitu ya. Ini menggelinding murni. Gaya gesekan statik. Dan itulah yang membuat dia nanti benda putarnya bolanya ini menggelinding ya, karena ada gaya gesekan statik. Kalau lantainya licin saja, dia bertranslasi saja, tidak akan menggelinding gitu ya. Nah, justru karena adanya gaya gesekan statik, dia menggelinding murni. Kalau dimiringkan lagi itu ya, maka pada suatu saat gaya gesekan statiknya mencapai maksimum, sehingga kalau kemiringannya besar akan terjadi gaya menggelinding yang tidak murni ya, ada slip ya, ada apa namanya ya slip itu ya, ada pergeseran. Nah kalau sudah tidak menggelinding murni, gaya gesekannya gaya gesekan kinetik. Kemudian balok yang disandarkan di mana di di dinding ya, ada gaya gesekannya gitu ya. Nah, kita lihat itu ya. Ini pasangannya aksi reaksi ya. Cuma biasanya ya kita kalau persoalannya sederhana, yang kita bahas adalah gerak ininya saja, Fs-nya saja ya. Nah kalau pada kasus yang kedua ini ada dua itu ya, di dinding dan di lantainya itu ya. Selama dia diam, nah, ini yang bekerja gaya gesekan statik. Nah ini sudah dibahas tadi ya. Jadi yang maksimum itu adalah mu s, yang mu s kalikan itu adalah Fs maksimumnya. Oke, selanjutnya gaya gesekan kinetik ya. Oh, kembali lagi ya. Perumusan ini Fs dengan lebih kecil dari ini ya. Perumusan ini adalah ini empirik ya. Empirik.
Jadi pada kasus-kasus yang khusus ini ya, mungkin tidak sederhana seperti ini ya. Sama juga dengan gesekan kinetik gitu ya. Nah, kalau kinetik itu dia bisa dikatakan kalau gaya normalnya besar, FK-nya juga besar gitu ya. Sifatnya menghambat gerak gitu ya. Menghambat gerak. Jadi kalau geraknya ke kanan, FK-nya ke kiri. Ini juga rumus empirik. Maka orang mesin misalnya supaya gesekan ini menjadi kecil, ya pada mesin-mesin itu diberi pelumas gitu ya. Diberi pelumas supaya pelumas itu di mana kerjanya. Nah, kalau diberi pelumas itu dia akan mengisi pelumas ini akan mengisi di sini ya, sehingga akan mudah ini untuk bergerak gitu, kedua gitu ya. Ini demikian gitu ya fungsi dari pelumas. Nah, baik, itu sekilas ya. Nah, sekarang kita akan coba selesaikan. Oh, ini hujan besar nih tempat saya. Suara saya terdengar jelas nggak? Jelas, Ustaz. Terdengar Pak, jelas. Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Ya, perhatikan soal nomor 1 ini ya. Sebenarnya ini inspirasinya dari mana? Misalnya kita punya karung beras, ya, ditarik, ya. Ini misalnya 50 kg. Tariknya begini gitu ya. Kan gaya yang kita berikan itu nggak selalunya ini ya, tidak selalu tetap gitu ya, tapi berubah-ubah. Kalau capek ya kita kurangi gayanya ya. Nah, di sini ada gaya gesekan. Gitu ya. Kalau gaya F-nya kecil nggak bergerak gitu ya. Nah, baik, ini bagaimana menyelesaikannya? Yang ditanyanya itu adalah perpindahan. Nah, ini jadi terlihat ini ya. Jadi kita bisa buat soal ini sudah hot ya, gitu ya. Situasinya seperti apa? Kita mungkin bisa gantikan ini ya. Balok itu bisa gantikan dengan karung beras 50 kg gitu ya. Gesekannya bisa ya itu ya. Kalau dia ditarik, gayanya berubah-ubah. Jadi ini supaya mudah saja ya, angkanya 1 kg gitu ya. Supaya mudah saja ya. Terus gayanya juga sejajar bidang gitu ya. Maka dalam hal ini kembali ini akan ada gaya gesekan ya. Karena dengan ditarik ke kanan itu ada kecenderungan dia bergerak ke kanan sehingga ada gaya gesekan F gitu ya. Tentu di sini ada W, ada N atau Fn ya. Ini W-nya itu 10 Newton, Fn-nya juga 10 Newton. Nah, tinggal kita lihat sini ya. Yang menjadi batas pertama itu ya adalah
Fn ini gaya gesekan kineta atau statik, kita belum tahu. Tapi Fs maksimum sudah bisa kita hitung di sini. Fs maksimumnya adalah Ms kalikan Fn ya. Dengan berapa itu? 0,5 kali Fn-nya 10 Newton dengan 5 Newton. Jadi ketika diberi gaya 3 Newton, F-nya 3 Newton, maka dia akan tetap diam kan? Kemudian ditingkatkan menjadi 4 Newton, masih diam juga. 5 Newton, Sesaat akan bergerak. diam tapi sudah hampir bergerak. Ya. Diam, hampir bergerak. Artinya kalau ditambah sedikit saja 0,01 Newton, ini secara teori ya, itu dia akan bergerak. Ya. Nah, jadi selanjutnya, jadi 3, 4, 5 itu diam. Gitu ya. Nah, baru ketika diberi 7 Newton, nah kita bisa lihat ini. Kita bisa beri tabel di sini ya. Kalau diberi gaya 3 Newton, berarti gaya geseknya minus 3 Newton ya. Ini satuannya sudah ada di situ ya. Tanda negatif ini menunjukkan arah ya, arahnya berlawanan dengan, jadi arah ke kanan, arah positif gitu ya. Positif itu ke kanan, negatif ke kiri. Kalau diberi gaya 4 Newton juga dia Masih. diam ya. Berarti gaya geseknya, gaya gesek statik ini juga sama. Baru ketika diberi 7 Newton, nah yang muncul di sini adalah FK. FK itu model yang kita pakai Nyuka kalikan N. Ini adalah model empiris yang paling sederhana ya. Jadi nanti juga ke siswa itu ini model ya. Nyuka kalikan N itu model matematis yang paling sederhana. Supaya mereka siap ketika di perguruan tinggi misalnya masuk teknik mesin, rumusnya lain. Nah, iyalah. Macam-macam karena ada pelumas segala macam, jadi perumusannya juga tidak sederhana lagi seperti ini ya. Nyuka kalikan N, karena nyukanya itu berapa? 0,3 ya. 0,3 kalikan N-nya berapa? Fn-nya 10 ya. Dengan ini 3 Newton. Berarti kalau ditarik dengan gaya 3 Newton, gaya geseknya itu tetap aja minus 3 ini. Nah, minus 3. Jadi dia bergerak ya. Diberikannya satu skon dari T dan 3 sampai T dan 4. Gitu ya. Kemudian gaya tariknya itu diturunkan 4 Newton. Berapa gaya geseknya? Min 4. Min 3. Min 4 dari mana? Min 3 dari mana? Min 3 kan sudah bergerak. Nah, keadaannya bergerak ya. Jadi gaya gesekannya FK ini ya. Arahnya berlawanan, arahnya ke kiri, sehingga ini min 3 juga.
Kalau kemudian diturunkan lagi, 2. Bagaimana? Masih 3 Newton. 3 Newton ke kiri. Sekarang kita lihat resultan gayanya. Di sini 0, tidak bergerak, 0. Ini juga percepatannya 0. Ini 0. Di sini 2. 4. Percepatannya jadi 4 ya. 4, ya. 4, ya. Itu karena masanya 1 kilogram ya. Ini 1. 1. Percepat. Ini Harusnya minus 1 ya. sama. Minus 1 artinya 0. ini percepatannya 0. Nah, ini resultan gaya minus 1 kok. Min 1 juga. Min 1 berarti. Minus 1 juga. Jadi diperlambat ya. Perlambatan. Selanjutnya gayanya sudah tidak ada lagi ya. Terakhir kan 1 counter. Selanjutnya bagaimana? Gaya gesekannya 0 kan? Iya. Terus? 0 juga. Gesekannya bukan. Bukan gaya gesekan, F-nya tuh ya. Salah saya. Ini kan masih bergerak ya. Yang terakhir itu gaya tariknya 0 ya. Selanjutnya itu ya. Kan ini ditariknya itu terakhir itu 2 Newton ya. Gitu ya. Ini 2 Newton. Setelah itu gaya sudah nggak ditarik lagi, jadi gayanya 0. Tapi keadaan bendanya itu GLB sedang bergerak, ya, sedang bergerak. Jadi gaya gesekannya masih ada, gaya gesekan kinetik minus 3, tuh ya. Jadi terakhir itu tidak ada lagi gayanya, sedang bergerak ke kanan. Nanti kita bisa lihat itu bergerak ke kanan. Sedangkan gaya gesekannya adalah FK, tetap gitu ya, ke kiri. Minus 3, resultan darinya minus 3, percepatannya minus 3 ya. Nah, oke. Jadi kita sudah punya gambaran ini. Selanjutnya bagaimana? Yang ditanya, nah ini kan kompleks ya. Jadi kita bicara hukum Newtonnya sudah selesai ya. Selanjutnya kinematika kan. Nah, ini nyambung gitu ya. Kemudian nanti bisa disambungkan lagi juga dengan kerja energi gitu ya. Nah, tapi kita fenomenanya dulu ya. Kenapa di sini setelah gaya tidak ada, saya yakin masih bergerak. Lihat di sini ya. Ketika gaya tariknya 4, ini dia percepatannya 1 ke kanan ya. Nah, percepatannya 1 ke kanan berarti ya. Kemudian di 1 detik kemudian resultan gaya minus 1, ini minus 1. Artinya nanti kecepatannya itu akan kembali ketika dia T-nya 4, itu kecepatannya sama dengan pada saat T-nya 6 gitu ya. Masih ada gitu ya. Sedangkan gerak yang ini itu dipercepat gitu ya. Dipercepat. Sehingga ketika di sini itu kecepatannya masih ada. Masih bergerak. Nah, kita bisa ceknya dari mana? Nah, ini kemampuan yang lain yang sebetulnya bisa kita kembangkan, nah, yaitu lewat kurva ya.
Kalau kita lihat kurvanya di sini, ya, ini waktu 0 sampai 3 itu percepatannya 0 ya. Jadi kalau digambarkan di kurvanya ini, mungkin pakai merah saja agak tebal. Ya. Jadi percepatannya itu sampai T-3 itu adalah 0. Kemudian nah, di sini ya, 3 ke 4 itu percepatannya 4. 3 ke 4 itu percepatannya 4. Ini ya. Kemudian 4 ke 5 percepatannya 1. Kemudian 5 ke 6 percepatannya -1. 5 ke 6 adalah -1 ini ya. Dan 6 sampai selanjutnya sampai berhenti ya. Itu adalah -3. Jadi -3 ya. -3. Mana nih? Terpotong apa? 2, 3 sini ya. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa dapatkan apa di sini? Bahwa kita sebenarnya punya persamaan untuk GLBB itu adalah VT sama dengan atau V2 ya, V2 sama dengan V1 plus AT ya, gitu ya. V2 sama dengan V1 plus AT ya. Atau V2 min V1 sama dengan AT, atau yang delta V sama dengan A kalikan T. Nah, ini adalah luas kurva. Jadi kalau kita ambil ini ya. Ini adalah luasan ini adalah delta V dari T-3 sampai 4. Yang ini adalah delta V T-4 sampai 5. Yang ini adalah negatif ini ya. Delta V 5 sampai T-6. Dan yang terakhir ini sampai nantinya bisa kita ya sampai berhenti ini ya. Ini adalah delta V 6 sampai bisa dicari gitu ya. Saya bisa hitung ini adalah 6 sampai 7,33. Jadi ini adalah titik 7,33. Bagaimana cara menghitungnya? Ya. Delta V34 ya, luas itu berapa itu? 1 kalikan 4 ya. Jadi 4 meter per sekon. Sedangkan ini adalah
1 meter per sekon. Yang ini adalah minus 1 meter per sekon. Yang terakhir ya, sisanya ya. Jadi kalau kita lihat di T ini itu berhenti ya, berhenti dia itu. Bagaimana cara menghitungnya? 4 kalikan ditambah 1 kurangi 1 ditambah delta V 6 sampai itu adalah 0 ya. Ya, jadi delta V keseluruhan itu sama dengan 0. Kalau nantinya akhirnya berhenti, kan berhenti ya, akhirnya berhenti. Berarti delta V total sama dengan 0. Nah, delta T total sama dengan 0. Bagaimana caranya? Ya, kita bisa lihat sini ya. Nah, yang ini kan 0 ya dari sini. Berarti delta T total itu adalah 4 ditambah 1 dikurangi 1 ditambah delta V 6 sampai sesuatu ini ya. Itu saya ada 0. Atau delta V 6 sampai 1 ini sama dengan minus 4 ya. Sedangkan percepatannya itu adalah minus 3 ya. Jadi kita bisa kembalikan percepatannya adalah A di sini adalah minus 3. Ini akan saja ya. Sehingga dengan demikian T-nya itu ya, delta T-nya itu ya. Jadi delta V yang 6 sampai tanda tanya itu adalah A kalikan delta T kan. 6 sampai sekian. A kalikan delta T. Berarti delta T-nya itu adalah delta V 6 sampai tanda tanya ini yang cari dibagi minus 3. Yaitu sama dengan minus 4 dibagi minus 3 sama dengan 1,33. Berarti sini itu adalah berarti berapa nih? Kalau dipindahkan ini kan dikurangi 6 ya. Dikurangi 6 itu 1,33 sehingga ini adalah 6 ditambah 1,33 sama dengan 7,33. Ya, jadi dapatnya segitu ini sini ya. Nah, kalau sudah tahu itu kita bisa menghitung jarak tempuhnya ya. Yaitu dari kecepatannya ini ya. Nah, kita lihat di sini 1 sampai 3 kecepatannya 0 ya. Kemudian dari 3 ke 4 itu kecepatannya bertambah secara teratur. Tadinya 0 bertambahnya 4 meter per sekon. Sehingga dari 3 ke 4 itu 1, 2, 3, 4. Kita ambil sini. Nah ini kecepatannya dari 0 menjadi 4 ya. Karena delta V-nya adalah 4. Dari T saga 4 ke 5 itu pertambahan kecepatannya 1.
Jadi 4 ke 5 pertambahan kecepatannya 1. Ini. Dari 5 ke 6 pertambahan kecepatannya minus 1. Turun lagi ya. Nah, lihat sini. Terlihat bahwa pada saat T ada 6 itu gayanya sudah dihilangkan, tetapi dia masih bergerak ke kanan. Gitu ya. Selanjutnya, baru pada T sama dengan 7,33 itu ada 0. Ya. Ini garisnya akan apa namanya? Nah, gitu ya. Bagaimana menghitung jarak? Hitung saja luas ini. Itu adalah jarak yang ditempuh. Jadi itu adalah jarak yang ditempuh. Hitung saja luasan itu ya. Ada segitiga itu ya. Titik-titiknya sudah ada. Nah, sudah teknis saja itu ya. Nah, jadi tentu cara ini tidak bukan satu-satunya cara ya, yang lain juga bisa gitu ya. Tapi di sini mengajarkan bagaimana kita bisa menggunakan kurva untuk menghitung sesuatu ya. Dan itu masih dipakai di dalam pelayaran misalnya ya. Menghitung jarak yang ditempuh itu mereka kayak itu. Pakai kurva-kurva gitu ya. Kecepatannya berapa knot, kecepatan airnya berapa, ya, informasi nanti dia bisa menghitung kira-kira sudah di sini gitu ya. Oke, itu yang ini ya, yang pertama. Bagaimana, ada komentar? Mungkin Pak, kalau misalkan kan kita berbicara tadi dari dinamika, Nah, terus kita kaitkan dengan kinematika. Nah, ya. kan sementara kan di kinematika itu tanpa memperhatikan penyebabnya. Jadi Nah, ini adalah mungkin tinjauan terhadap perpindahan atau kecepatan atau percepatan tanpa memperhatikan penyebabnya juga gitu ya. Nah, jadi walaupun asal mulanya kan kita sedang oh berbicara iya, nah, dinamika. Nah, itu yang harus mungkin ditekankan ketika kita kan dari awal ketika kita berbicara tentang dinamika tanpa memperhatikan penyebabnya, ya kan itu ya. Sementara kita dari dinamika kita harus membahas kinematika. Jadi bukan berarti melepaskan dari dinamika itu sendiri gitu, Pak. ya. Jadi salah satu persoalan yang dihadapi siswa itu seolah-olah kinematika itu tidak terkait dengan dinamika gitu ya. Nah, itu yang Ya. Nah, jadi problematikanya itu jadi ketika belajar tentang kinematika ada gerak ya, berarti ya yang dibahas di SMA kan KLB, KLBB gitu ya. Itu seringkali setelah belajar itu lepas ya. Kemudian belajar dinamika seolah-olah tidak ada kaitannya lagi dengan itu. Termasuk contoh soalnya gitu ya. Padahal ketika misalnya di apa nih, di tes ya mungkin nanti sih nggak ada ya tes di SBMPTN segala macam gitu, muncul soal-soal seperti itu ya, seperti ini gitu, muncul gitu ya, apa namanya persoalannya itu ya, berapa jarak yang ditempuh gitu. Jadi ya kadang-kadang dia bisa menyelesaikan dinamikanya, tetapi kemudian ketika ini ya seperti ini bisa menyelesaikan dinamikanya, percepatannya ada gitu ya, kan percepatannya aja 0,004 1 minus 1 ini
-3 ya, -3. Ada tuh ya. Yang biasa mereka hadapi kan persoalannya itu adalah percepatan. Ini diketahui benda dilemparkan ke atas. Kemudian kapan dia akan mencapai ketinggian sekian gitu ya. Pakai satu rumus saja gitu ya. A-nya juga 1 ya. Tapi di soal ini ternyata ya A-nya itu kan berubah-ubah juga ya. 041 itu ya. Nah ini seringkali mereka tidak bisa memang itu menelusuri gitu ya. Soal yang semacam ini gitu ya. Ya. Ketika apalagi diberikannya dalam bentuk multiple choice itu ya. Nggak bisa ditebak kan ini. Kalau multiple choice nggak bisa ditebak ya. Nah, seperti ini ya. Ya memang jadi saran saya memang ketika belajar dinamika berikanlah soal-soal yang kemudian ada kaitannya dengan yang sebelumnya itu ya, kinematikanya bagaimana itu supaya nyambung gitu, bahwa dalam menyelesaikan persoalan itu seringkali ya tidak melihat lagi di pembagian ya, kinematika saja, dinamika saja, bahkan ini bisa diselesaikan dengan cara yang lain ya, memakai konsep kerja energi juga bisa gitu ya, mencari jarak yang ditempuh bisa gitu ya, bisa juga nanti hasilnya sama. Ada lagi? Terima kasih Pak atas masukannya itu ya. Jadi ini untuk memperlihatkan itu, jadi persoalannya bisa kompleks gitu ya. Apalagi nanti misalnya ya gayanya itu membentuk sudut, oh itu lebih kompleks lagi ya, seperti diberikan contohnya oleh Pak Naryoko ya. Ada Pak Naryoko ada? Kayaknya tidak hadir, Pak. Ya, ya. Jadi Pak Naryoko sudah memberikan juga soal itu ya. Ya, terima kasih Pak Naryoko, nanti tinggal dibaca saja ya. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, ini yang soal yang mirip seperti yang punya Pak Naryoko. Kalau Pak Naryoko kan diberi gayanya menyerongnya ke bawah gitu ya. Kali ini ke atas. Balok 1 kilogram ya, saya pakai yang angkanya yang mudah saja supaya ya, gampang ya. 1 kilogram mula-mula diam di atas lantai. Koefisien gesekan statik dan kinetik berturut-turut 0,8 dan 0,5. Percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Balok ditarik dengan gaya F membentuk sudut 37 derajat. Jadi di sini ada ya, biasanya mudah nih. Kenapa dipakai 30 derajat? Sinus 30 derajat sama dengan 0,6. Kosinus 37 derajat sama dengan 0,8 itu ya. Jadi ini angka-angka yang sering dipakai supaya memudahkan persoalannya. Jadi kalau perbandingannya seperti gini ya. Ini 5, 4, 3. Ya, baik. Ini kalau diberi gaya F-nya 5 Newton, ke sana, berarti kita harus uraikan dulu gitu ya, bahwa Fx-nya itu adalah 4 Newton ya. Fy-nya ada 3 Newton.
ya tadi pengetahuan tadi itu. Ada gaya normal. Ini ya. Fn berapa Newton di sini? Karena Fy-nya 3 Newton ya. Fy itu ini yang A ya. Yang A. Fy lebih kecil dibandingkan W ya. W-nya kan 10 Newton. Sehingga ini tetap di atas ini ya, apa namanya? Tetap tidak terangkat ya. Tidak terangkat. Berarti Fn-nya adalah besarnya W min Fy, yaitu 7 ya, 7 Newton. Ini adalah gaya normalnya. Sehingga untuk kasus ini Fx, F statik maksimum itu adalah mu s kalikan Fn sama dengan 0,8 kali 7 Newton. Sama dengan ini adalah 5,6 ya, 5,6 Newton. Itu adalah Fx maksimum. Sedangkan Fx-nya 4 Newton. Berarti Fx ini kan lebih kecil dari Fs maksimum. Nah, artinya dalam hal ini gaya arah horizontal ini ya, yang selain gaya gesekan itu masih lebih kecil dibandingkan Fs maksimum. Maka ini berarti diam. Maka dia jawabannya di sini ini diam. Atau Fs-nya itu adalah sama dengan 4 Newton itu ya. Fs-nya 4 Newton. Jadi Fx diimbangi dengan Fs ya. Berarti diam dia itu ya. Itu yang A ya. Kalau yang B ini F-nya 10 Newton. Sehingga Fx itu adalah 8 ya. Fy-nya itu adalah 6 Newton. Ini W dengan 10 Newton. Nah, kembali lagi Fy lebih kecil dari W. Berarti sama dengan yang sebelumnya, tidak terangkat. Nah, ini dulu ya, tidak terangkat. Kemudian gaya normalnya ini ada Fn. Karena Fy itu lebih kecil dari W, berarti ada Fn, berarti kalau Fn-nya berapa? W 4 Newton. min Fy. Ada 4 Newton ya Pak ya. 4 Newton. Nah, berarti di sini Fs maksimum itu adalah mu s kalikan Fn 0,8
kalikan 4 Newton. Sama dengan 3,2 Newton. Nah, di sini kelihatan ini Fx lebih besar dibandingkan Fs maksimum. Berarti dia bergerak ke kanan. Bergerak ke kanan ya, sini ya, bergerak ke kanan. Yang dipakai hukum kedua. Jadi berapa percepatannya? A itu ya, AX berarti ya. AX kalau arah arah vertikalnya AY-nya sudah 0 ya, sini ya. AX adalah sigma gaya-gaya pada arah X dibagi M. M-nya 1 ya. Sigmanya berapa? Yaitu Fx ke kanan dikurangi Fk dibagi M. Jadi dalam hal ini ada Fk. Fk-nya adalah mu K kalikan Fn. Mu K-nya berapa tadi? 0,5 ya. Mu K-nya 0,5 kalikan Fn-nya 4. 2. Dengan 2 Newton. Sehingga di sini Fx-nya adalah mana tadi Fx 8 ya. 8 Newton dikurangi 2 Newton dibagi 1 kilogram. Sama dengan 6 ya. Meter per sekon kuadrat. Jadi dia bergerak ke kanan. Nah yang terakhir ini ya. Kode terakhir diberi F berapa? 20 Newton ya. 20 Newton. Berarti Fx-nya itu adalah berapa? 16 ya. Fy-nya adalah 12 Newton. W sama dengan 10 Newton. Nah, lihat sini. Angkat. Terangkat sini ya. Fy lebih besar dari W. Balok terangkat. Kalau terangkat, gaya gesekannya tidak ada. Gaya normalnya tidak ada. Sehingga yang ada ya cuma 2 gaya itu. Maka geraknya bagaimana? Ya. Sigma Fx AX ya. AX ada sigma Fx per M. Sama dengan sigma Fx-nya itu 16 saja ya. 16 dibagi 1. Kemudian AY sama dengan sigma Fy per M. Sama dengan sigma Fy-nya ke atas itu 12 Newton, ke bawah W-nya itu adalah 10 Newton dibagi 1. Sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi dia akan bergerak dengan percepatan pada arah ya. Jadi pada arah
X-nya itu ada percepatannya. Aduh, ini AX itu 16, AY-nya 2 meter kuadrat. Resultan kecepatannya begitu ya. Ini maaf ini kurang bagus penggambarannya. X gambarkan tempat lain juga. Ya, di sini aja ya. Jadi ini ada AX, ada AY. Jadi bergeraknya nanti apa namanya? Menyerong. Lama-lama tamat cepat. Gitu. Baik, bagaimana, ada komentar? Boleh saya lagi, Pak. Ya, Itu kan kemarin ketika saya juga berbicara tentang itu dengan di grup itu bahwa penggambaran vektor itu kan ada pribadi diagram. Nah, yang dimaksud pribadi diagram itu kan bendanya dianggap harus tidak ada karena menggambarkan titik tangkap dari vektor-vektor tersebut. Nah, ini Bapak kan udah bagus menggambarkan titik tangkapnya. Nah, kadang-kadang kan kita lupa kalau misalkan ada bendanya itu kan gaya normal itu harus dari benda yang bersentuhan, sedangkan gaya berat itu dari titik pusat masanya. Sedangkan untuk gaya tarik ya dari ujung yang tersentuhnya itu. Itu kan mohon penjelasan yang pastinya bahwa ketika menggambarkan diagram gaya bebas benda itu ya bendanya nggak usah ada kan gitu, seperti itu. Kalau saya sering ke anak-anak tuh seperti itu. iya. Yang jadi patokan adalah titik tangkap dari vektor masing-masing sehingga kan kita bisa menggambarkan bagaimana resultan dari seluruh vektor yang ada. Gitu. Iya. Memang apa namanya dalam hal ini tentang diagram benda bebas juga itu ada ini juga apa namanya mazhab-mazhabnya juga itu ya. Ada yang lebih suka misalnya ya seperti kalau yang seperti Bapak sebutkan itu ya. Nah, seperti ini kan dari ujung ditarik gitu ya. Bisa juga didorong gitu ya. Nah, tapi selama itu menggambarkan fisikanya, itu yang pentingnya itu di situ sih. Karena kadang-kadang tidak tertangkap fisikanya itu. Misalnya gaya normal itu dari mana sih itu munculnya itu ya. Jadi ketika misalnya kita gambarkan saja dalam satu titik tangkap gitu ya, ini ada W ke bawah, ada gaya normal ke atas, ada gaya luarnya sini ya, ini Fn, ini F saja, F luar gitu ya. Itu kadang-kadang bingung itu. Ini memudahkan dalam perhitungan sigma F itu ya, gitu. Menghitung sigma F itu memudahkan ya, nanti bisa diturunkan jadi sigma Fx dan sigma Fy ya. Itu penggambaran seperti ini sangat memudahkan memang gitu ya. Di lain pihak karena diwakili dengan satu titik situ ya.
itu bisa saja itu ya, siswa itu kehilangan informasi, ini gaya ini munculnya dari mana sih, kenapa sih kok ada gitu ya. Nah karena itu memang salah satu caranya memang kita harus berlama-lama itu menggambarkannya. Ini gayanya seperti ini. Kalau kita mau menghitung, gambarkan saja di satu titik gitu ya. Kita bisa ambil contoh dari buku Heliday Resnick gitu ya. Heliday Resnick tentang masalah tersebut. Jadi bisa tahu. Karena ketika misalnya bendanya itu, nah seperti ini ya, contoh yang ketiga ini ada 2 benda gitu ya. Nah, kita akan membahasnya nanti mau tidak mau harus ada pemisahan ya, benda 1 dengan benda 2 itu ya. Gayanya yang mana saja gitu ya. Nah, karena itu di awal itu diperlihatkan supaya kelihatan aksi reaksinya segala macam munculnya. Nah, ini kan ini ya misalnya ya. Ini pada bendanya ke sana berdekatan gitu. Ini adalah titik kontak mereka gitu ya. Nah, ini pasangan aksi reaksi. Jadi pada kasus-kasus sistem yang kompleks itu memang mau tidak mau dua-duanya harus digambarkan gitu ya. Jadi seperti yang kasus terakhir ini ya. Terima kasih Pak ini ya. Jadi memang ini salah satu kerumitan dalam menggambar itu, kadang-kadang kita gambarkan diagram yang gaya pada satu titik tangkap gitu ya, itu menyulitkan untuk memahami fisikanya mana gitu ya. Sementara kalau hanya digambarkan seperti ini ya, itu juga seringkali tidak, nanti bagaimana menghitungnya gitu ya. Ya dua-duanya aja kalau gitu dipakai ya. Jadi untuk menengahi itu mendingan dua-duanya gitu ya. Jadi Dua-duanya konsep fisiknya kelihatan dan konsep betul. untuk Nah, apa ketika menghitung-hitung kita bisa seperti itu. ini. Karena kalau memang digambarkan dengan bendanya kan jadinya tidak ada dalam satu titik tangkap kan itu sebenarnya. Karena untuk dalam perhitungan itu harus dalam satu titik tangkap kalau menghitung vektor kan gitu. Iya. Jadi kadang-kadang kan dianggap semuanya sudah mengerti bahwa itu nanti dalam teknis perhitungan satu ditangkap gitu ya. Makanya digambarkan begini. Ini kalau ke siswa mesti dimodifikasi ini supaya nanti kelihatan gitu ya. Baik, ini yang ketiga. Nah, ini sudah yang secara dinamikanya lebih kompleks ya, karena ada dua benda. Tapi masih sederhana. Kenapa? Karena lantainya licin, gitu ya. Ya supaya mudah aja dulu. Balok A 1 kg. Ini saya rubah angkanya ya. Yang sebelumnya 1 dan 4 ya. Saya rubah angkanya 1 dan 2 kg. Balok A dan B disusun seperti pada gambar. Nah, sistem 2 benda seperti ini sebenarnya banyak sekali ya dalam apa namanya, dalam kenyataannya itu ya. Misalnya bagaimana mengeluarkan kertas dari printer itu ya, kertasnya bagaimana itu diputar. Nah, terus ya sistem 2 benda itu sebetulnya, dan banyak lagi yang lain. Jadi supaya kelihatan sederhana, jadi dipilihlah soal-soal yang seperti ini ya. A dan B disusun seperti gambar, mula-mula diam di atas lantai yang licin. Nah, karena lantainya licin, berapapun juga F ini, dia pasti bergerak gitu ya. Ini
keadaan yang lantai licin itu sebenarnya kan yang tidak ada ya, tapi ini kita andaikan aja bahwa lantainya licin, tetapi antara A dan B itu ya, antara dua permukaan balok itu tidak ini ya, tidak licin ya, ada gesekannya di situ ya. Ditarik dengan gaya horizontal. Yang pertama ini juga dirubah ya. Kalau F-nya 18 Newton, apa yang terjadi? Ini sama juga ya. Dalam soal seperti ini, kita akan perhatikan bahwa antara A dan B itu terjadi kontak di situ ya. Sehingga ketika ditarik itu, maka A itu yang tariknya kan B-nya ya. Tetapi A-nya itu akan ikut bergerak gitu ya, karena dia berada di atas lantai licin. Hanya saja gaya yang bekerjanya bisa saja gaya gesekan statik, tapi bisa juga gesekan kinetik. Nah, bagi A itu karena bagi A itu B-nya itu bergeraknya itu ke kanan, maka dia akan mendapatkan gaya gesekan ke kanan. F A ini adalah gaya gesekan pada A. Nah, sedangkan pada B itu ke kiri ya, besarnya sama. Ya, sekali lagi saya dekatkan ini supaya kelihatan bahwa FA dan FB itu aksi-aksi ya. Pasangan aksi reaksi. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Kemudian ada gaya normal ya. Fn, dan ini juga ada pasangannya ke bawah juga ya. Tapi saya gambarkan satu saja itu ya. Fn, yaitu di sini besarnya adalah karena B di sini ya, itu ya, adalah 20 Newton. Fn-nya 20 Newton, gaya apa namanya? Gaya normal. Nah, inilah yang akan berperan nanti menentukan apakah itu gaya gesekan statik atau kinetik. Tetapi F gesekan statik maksimumnya itu di sini adalah mu S kalikan Fn, yaitu mu S-nya berapa tadi? 0,5 kalikan Fn-nya 20 Newton. Dengan 10 Newton ya. Ini maksimum. Tuh ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita menentukan nantinya geraknya, percepatannya bagaimana ya? Kita anggap saja ini awalnya itu kita lihat dia sebagai satu sistem. Ini lantai licin ya. Satu sistem, masanya berarti 3 kg. Diberi gaya yang A dulu ya sini ya. F 18 Newton. Maka percepatannya A-nya itu adalah 18 dibagi 3
meter per sekon kuadrat sama dengan eh, 6. berapa? 6 meter per sekon kuadrat. Sementara kalau pada A itu bekerjanya Fs maksimum, berarti nanti percepatannya maksimumnya berapa? Pada A itu ya, A maksimum, ini pada A ya, A pada benda A ya, pada balok A. Jadi kan pada A itu pada arah horizontal hanya bekerja FA itu ya. Kalau maksimum FA-nya sama dengan 10 Newton. Dibagi A itu berasa 1 kilogram. Bagi MA ya. Sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sehingga kita lihat itu ya, A sistem kalau ini ya, ini 6 meter per sekon ya, A sistem ini ya, itu lebih kecil dari A maksimum. Artinya apa? Karena belum melampaui percepatan dari A yang maksimum itu, berarti ini, nah ini pentingnya itu ya, menunjukkan bahwa A ikut bergerak bersama B, atau AA sama dengan AB sama dengan A sistem, yaitu 6 meter per sekon kuadrat. Nah ini kan nggak bisa langsung pakai rumus ya. Kita harus periksa dulu gitu ya. Sekarang kalau F-nya 30 Newton ya. F-nya 30 Newton. Berarti kalau yang B ya, F sama dengan 30 Newton. Maka kalau kita lihat di sini secara keseluruhan, ini 3 kg licin diberi gaya 30 Newton. Berarti A sistemnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi A sistem ini kebetulan di sini sama dengan A maksimum. Apa artinya? Ya, karena dari keadaan awalnya diam, maka di sini sama juga masih benda A, ya, balok A, masih bergerak bersama B. Jadi AA sama dengan AB sama dengan A sistem sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Cuma sudah hampir tergelincir gitu ya. Yang terakhir diberi 40 Newton. C, F-nya sama dengan 40 Newton. Ini 3 kg diberi gaya 40 Newton. Berarti A sistemnya itu kalau ini ya, lihat adalah 40 dibagi 3 meter per sekon kuadrat sama dengan berapa nih? 13,33 meter per sekon kuadrat. Jadi di sini A sistem lebih besar
dijadikan AA maksimum. Nah, jadi tidak mungkin ini ikutan gitu ya, tertinggal dia akan tertinggal ya. A tertinggal dari B. Jadi untuk kasus ini A tertinggal. Maka kita harus lihat lagi di sini. Pada B bekerja gaya 40 Newton. Pada A bekerja gaya gesekan kinetik. Jadi bergeser gitu ya. Ini licin ya. Gaya gesekan kinetik. Ini pada A ya. FK. Pada B bekerja gaya gesekan kinetik aksen gitu ya. Ya, mana yang pakai aksen atau itu ya, yang kiri atau yang kanan tidak jadi masalah gitu ya. Dan itu munculnya bersamaan ya, untuk membedakan saja. Nah, di sini FK model matematis yang kita pakai adalah μK kalikan Fn. μK-nya adalah 0,25 ya. 0,25 kalikan Fn-nya berapa tadi tuh? 20 ya. Fn-nya 20 ya. Ya. Dengan 5 Newton. Nah, berarti bagi B untuk B atau ya sigma F B itu ke kanan ya, 40 Newton dikurangi FK aksen gitu ya, 5 Newton ya. Maka percepatan B sama dengan 35 dibagi massa B itu 2 kg ya. Nah, kalau A, nah dia untuk A itu hanya ada gaya FK saja ya. Sigma F pada A itu adalah FK, yaitu 5 Newton. Ini berarti A sama dengan 5 dibagi 1. Sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Ya, jadi berbeda ya. Tertinggal akhirnya ya. Nah, kembali lagi ada tambahan soalnya misalnya ya. Jika jarak apa namanya? Ya, titik ini ya. Berapa waktu yang jika lebarnya ini adalah D ya. Berapa waktu yang diperlukan sehingga B itu lepas dari A gitu ya. Tidak lagi persatuan, nanti lepas gitu. Jadi itu jadi nanti ada kinematikanya juga digabungkan gitu ya.
Nah, disitulah kadang-kadang kalau sudah digabung-gabung gitu ya, apalagi kemudian tambah lagi kerja energi segala macam dimasukkan. Itu dari satu soal itu bisa ada kinematikanya, ada dinamikanya, ada kerja energi, dan selanjutnya. Ya, ya baik. Ini yang kali ini bisa disampaikan gitu ya. Kalau ada pertanyaan yang terakhir ini? Silakan Bapak Ibu. Kalau saya sih kalau bosen Pak Asep lagi. Enggak apa-apa Pak Asep mewakili. Eh, Mungkin kalau boleh ya mewakili ya gini. Soalnya gini, kadang-kadang saya jangankan anak, saya juga kadang-kadang bingung. Kalau secara fisiknya kan gitu ya, apakah mungkin sebenarnya ketika sudah terlepas di B itu bisa jadi ada ini kan yang terakhir itu Pak, yang tertinggal itu artinya B bergerak, A juga bergerak, cuma ada pergeseran antara A dengan B Iya. kan. Nah, ketika setelah lepas itu kan mungkin B itu kan masih diberi gayanya gayanya apakah secara terus-menerus atau hanya satu kali kan seperti itu. Nah, kalau secara terus-menerus berarti percepatan B itu kan semakin cepat juga kan gitu ya. Iya, Itu seperti itu. betul. Tapi yang biasanya soal seperti itu yang sesaatnya saja begitu diberi itu berapa percepatannya itu ya. Nanti selanjutnya setelah terlepas itu cerita yang lain lagi gitu. Ya, kalau secara terlepas itu kan dia sudah ada kalau apalagi kalau misalkan benda fisiknya kan 3 kilogram ada tingginya, Iya, betul itu ya. ada lebarnya kan. Nah, sementara kadang-kadang kita lupa juga Pak, kan kita berbicara tentang benda titik gitu ya Pak. Iya, Sebesar apapun itu kan dianggap titik gitu. dianggap titik ini Iya. Nah, untuk itu kadang-kadang kasus ini ya. yang saya rasakan tuh ke anak itu ketika sebuah menciptakan memberikan soal sebuah mobil bermasa 500 kilogram misalkan Iya. bergerak dengan diberi gaya kan kebayangnya mobilnya kan dari anak. Nah, sementara kita berbicara titik adalah beda titik. Nah, itu kan itu kan yang menjadi ya. membingungkan, jadi bisa jadi miskonsepsi Ya. seperti itu. Betul sekali. Memang di situ itu ya. Jadi di sini memang masih sederhana dianggap itu nantinya dianggap benda titik sehingga gaya-gaya yang bekerja pada benda itu nantinya itu dikumpulkan dalam satu titik tangkap. Itu kan gitu ya. Padahal kenyataannya nah ini kan mulai ya mengawali saja itu ya. Pada kenyataannya misalnya ya, ini ada balok gitu ya, didorong di sini, yang terjadi bagaimana? Apalagi ini ada koefisien gesekannya, ini kasar nih. Terjungkal. Balok terjungkal kan? Iya. Bisa terjungkal. Jadi dianggap bahwa gaya-gaya yang bekerja itu adalah melalui atau menuju pusat masanya. Pusat massa itu ya. Jadi di sini ya. Jadi tidak terjadi gerak rotasi gitu ya. Ya. Jadi ini juga itu ya. Ya. Sehingga gaya-gayanya itu nanti bisa dikumpulkan dalam satu titik tangkap gitu ya. Dorong sini, ini pusat massanya. Ini kurang geser ke atas sedikit ya. Jadi itu juga karena itu menjelaskannya memang harus pelan-pelan ya. Iya, pokoknya. Betul. Jadi
yang dianggap titik itu bahwa gaya-gaya itu nantinya itu menuju titik pusat massa, atau kalau itu didorong ya, tarik sudah begitu ya, ditarik di arah yang lain juga demikian gitu ya. Itu ada gaya berat, itu juga begitu. Ada gaya normal, ini juga melalui ini ya, gitu ya. Kan demikian ya. Jadi memang inilah tugas Bapak Ibu sekalian itu ya, menyampaikan bagaimana supaya tertangkap. Ini kita bicaranya dibatasi dulu, gerak translasi dulu ya, sehingga benda-bendanya itu dianggap benda titik, ya, keadaannya seperti ini gitu ya. Bisa diberi contoh macam-macam ya. Terima kasih Pak itu ya masukannya. Mungkin di awal ketika pembelajaran itu kita menyampaikan asumsi-asumsi yang harus dipegang gitu. Soalnya kalau tidak menjadikan titik tolak asumsi, kita akan punya Pak bagaimana, kadang-kadang anak-anak yang kritis itu, Pak kalau gimana kalau ada angin ya, wah kan tambah ribet lagi. Iya, makanya tadi itu di meja ditaruh benda 1 ton gitu ya. Anak yang kritis, Pak mejanya akan teropong. Ya, ya demikian itu. Oke, mungkin yang lain, maka Bapak Ibu kalau jangan seperti saya bisa bosan terus saya seperti ngobrol berdua ya Pak. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan juga. Ini direkam kan ya? Direkam Pak, insya Allah saya bagikan di grup. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Sekalian mungkin saya jadi moderator. Bu Rati, ada Bu Rati. Bu Rati. Ya apa Pak, saya mau penyimak saja Pak. Pak Sidik itu dosen saya dulu. Oh, Saya mahasiswa Bapak Pak. berarti di mana itunya? Halo. Departemennya fisika bukan? Iya Pak, betul. Oh, Saya angkatan. fisika angkatan 35 Pak. Oh, 35 itu Yuliati ya? Bukan Pak, Bu. Fauzan. Ya betul, Pak Oh, Fauzan. Bu Yesi sama Pak Fauzan. Boleh bertanya Pak Asep? Silakan Bu Lulis. Ya maaf saya off kamera ya, takutnya jaringannya nggak stabil. Pada Pak Sidik ya, saya minta tolong di ini Pak Sidik, bagaimana kalau bendanya itu bertumpuknya itu secara horizontal. Kalau ini kan contohnya numpuknya vertikal ya. Nah, masalahnya ada N12, N21 itu fisisnya kita menjelaskan ke anak gimana gitu kalau didorong dari kiri ya. Kan kalau di penjelasan di buku kan gaya normal akibat dorongan A terhadap B, B terhadap A, padahal B-nya nggak dorong itu, dorongan dari kiri semua gitu. Cara menjelaskannya gimana? Terima kasih. Nanti sebentar, saya ke mana ya? Ada. Oh, di sini aja ya. Oh, di ini ya, yang ini bisa saya hapus dulu. Oh, di atas tuh ada ya. Nah, ini ya, di atas. Nah, ini ya.
Ya, yang seperti ini ya, Bu, ya. Iya benar Ya. Pak. Gambar ketiga itu. Nah, jadi misalnya ini kan bisa diberi dorongan lain ya. Iya. Jadi ketika salah satu diberi gaya, akibatnya kan benda misalnya ini A ya, benda A ini cenderung bergerak ke kanan ya. Nah, menempel di benda B, maka ada kontak. Ya. Ada kontak gitu ya. Jadi ini biasanya kalau diletakkan begitu saja memang tidak ada itu gaya normalnya 0 gitu ya. Ya kalau didiamkan, jadi ini munculnya kan ketika salah satunya didorong. Ya, misalnya yang A ini didorong sehingga dia itu akan bergerak ke kanan. Tetapi di depannya itu ada B. Maka akibatnya pada benda A itu ya kita bisa rasakan ya. Kita misalnya antri karcis gitu ya. Dorong-dorongan gitu ya. Yang di belakang kita mendorong kita ke depan ya. Kita merasakan dorongan itu ya. Dan kemudian tangan kita juga badan kita atau tangan kita itu bersentuhan dengan yang di depan kita. Kita bisa merasakan itu ya, bahwa kita juga mendapatkan dorongan ke belakang dari orang yang di depan kita ya. Di belakang mendorong kita, di belakang gitu menahan suatunya ya, gitu ya. Nah itu ada kontak jadinya ya, kontak beruntun gitu ya. Nanti kalau ada bendanya banyak ya sama begitu. Jadi bisa dibayangkan seperti itu ya. Ada orang antri karcis gitu, dorong-dorongan gitu ya. Ya, yang belakang mendorong, yang depannya juga otomatis akan kontak dengan yang di depannya lagi dan seterusnya begitu ya. Ya, jadi efek domino jadinya. Nah, kemudian ya kita bisa nanti pada A, kalau kita lihat A saja di situ ya, A itu mendapatkan gaya F dan mendapatkan ke kiri gaya normal ya. Dalam hal ini N aksen gitu ya. N aksen. Berarti itu N dari B berarti Atau NBA. ya kalau di NAB. NAB ya. Oh, Bisa N yang dialami A karena benda B begitu ya. NAB itu adalah gaya normal, gaya kontak yang dialami A karena B. Pada B juga kalau kita gambarkan ini ada NBA gitu ya. Jadi NBA dan NAB itu aksi reaksi. Supaya beda itu ya. Nah, pada B itu ada dia mendapatkan NBA. Itu. Jadi penggambarannya bisa panahnya menuju begini atau ya, kalau di sini ini ya dari sana ke kanan ini ya. Sama aja sih ya, cara menggambarkannya itu. Mana yang lebih bisa dimengerti itu yang ya kalau saya sih prinsipnya demikian tuh ya. Tidak distandarkan harus begini harus gitu. Ya begitu Bu. Jadi kalau dua itu kita bisa pisahkan masing-masingnya bagaimana gaya-gayanya. A didorong dengan gaya F tetapi dia mendapatkan gaya kontak dari
B ya, yang arahnya itu berlawanan dengan F gitu ya. Dengan B mendapatkan NBA, arahnya berlawanan dengan NAB, dan ini adalah pasangan aksi reaksi. Baik, mungkin cukup ya Pak. Nah, 7.30. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin Pak ada statement terakhir untuk kegiatan hari ini. Ya, ya alhamdulillah ya. Berapa yang ikut? Sekitar 36-an gitu tadi ya. Kalau tadi sampai 40 Pak. Oh ya alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Kalau ada pertanyaan lanjutan silakan hubungi saya atau di WA yang ada saja itu ya. Ya di grup Bisa ini. disampaikan ya. Nah, memang sih harus sabar ya. Harus sabar mengajarkannya ini karena tahap per tahapnya memang harus jelas gitu ya. Baik. Jangan ragu-ragu, kalau saya ada salah juga silakan ditegur gitu. Karena manusia itu tempatnya salah. Baik, itu saja. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa terus mengembangkan diri. Saya berharap ini di WEC ini ya muncul guru-guru yang hebat ya, ingin jadi center of excellence gitu ya maksudnya. Amin. Supaya kita itu bisa memajukan gitu ya, memajukan anak bangsa, karena memang fisika itu adalah ilmu dasar untuk berbagai macam ilmu teknik gitu ya. Sehingga ini ada statement saya yang terakhir tuh ya, meskipun nanti ujian tes masuk perguruan tinggi itu nggak ada fisikanya, bahkan juga fisika itu tidak usah diambil di kelas 12, 11, 12 gitu ya. Tapi harus diyakinkan bahwa kalau kita itu ingin masuk ke fakultas-fakultas yang favorit katanya ya, itu biasanya fakultas teknik gitu ya, atau fisika sendiri gitu ya. Mau tidak mau memang fisikanya harus bagus gitu ya. Jangan sampai nanti sistemnya kan nggak pakai ujian fisika, nggak usah belajar fisika itu. Nanti keteteran itu. Keteteran. Ya, saya tidak terbayang kalau orang mahasiswa teknik sipil atau teknik mesin itu baru belajar pemisahan dan satuan. Tidak tahu soal mekanika gitu ya. Fatal itu. Yang kelas 10 kan memang baru belajar besaran dan satuan yang sekarang. Iya. Cuma di perguruan tinggi, Bu. Iya, betul. Ya, tapi kan panjang gitu ya. Karena sebetulnya yang ini ya, ketika banyak dari siswa itu ya, saya kuliah itu di ITB itu ya, banyak yang dari daerah itu ya terkaget-kaget gitu ya, ketika mendapatkan fisika di tingkat 1 di ini ya, karena juga kan sudah, kalau di ITB kan sudah pakai fisikanya fisika dasar based on kalkulus ya, bukan based on algebra ya. Algebra itu kalau di IPB memang basisnya aljabar ya, nggak pakai integral gitu. Tapi di ITB itu sudah di tingkat 1 tuh itu berbasis kalkulus. Kenapa ya? Untuk ngejar nantinya masalah-masalah yang lebih rumit di tingkat selanjutnya itu. Makanya kalau tidak paham prinsip dasarnya, jadi keteteran mereka itu ya. Nggak ngerti apa-apa, tahunya kasihan juga gitu. Ya itu aja, mungkin mudah-mudahan kita semua bisa diberi kesempatan untuk terus berkiprah dan selalu sehat. Sekian aja. Baik, mungkin kami ucapkan Bapak Jazakumullah khairan katsiro
atas pencerahannya buat kami. Semoga menjadi amal kebaikan buat Bapak dan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri saja dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya